Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A1 kelas T2. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi atau webinar eksperimen teknik biomedis 1 dengan topik M2 yaitu penentuan berat molekul polimer. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok A1, yang mana terdiri dari saya sendiri, yaitu Amelia dengan NIM 005, dan rekan saya Melania Ramadhani dengan NIM 007. Sumber workshop atau webinar yang kami ikuti yaitu judul webinarnya yaitu Polymer Contribution to COVID-19. Penyelenggaranya adalah Himpunan Polimer Indonesia dan PI2B Institut Teknologi Indonesia. Narasumbernya yaitu Profesor Dr. Ratno Nuryadi dan juga Dr. Haji Dawam Abdullah. Data perkembangan kasus COVID-19 di beberapa negara dikelompokkan oleh para pakar menjadi 3 golongan. Golongan itu antara lain winning, near leader, dan need action. Untuk winning sendiri yaitu adalah negara yang menang melawan COVID, artinya sudah berhasil melewati masa pandemi COVID-19. Untuk negara near leader yaitu adalah hampir turun atau hampir berhasil dalam menangani virus COVID-19. Dan juga ada negara yang termasuk dalam golongan need action, yaitu negara-negara yang masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Dan Indonesia sendiri termasuk ke dalam golongan negara need action atau masih berjuang dalam menangani virus COVID-19. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya mulai dari PSBB, physical distancing, untuk mengatasi masalah COVID-19 di Indonesia ini. Salah satu faktor yang membuat COVID-19 di Indonesia terus meningkat ialah yaitu tempat-tempat yang rentan akan penularan virus COVID-19, misalnya tempat-tempat yang banyak kerumunan massa, misalnya perkantoran, pabrik, gedung pertemuan, dan juga di sisi lain juga rumah sakit. Rumah sakit juga termasuk ke dalam tempat yang rentan akan penularan virus COVID-19. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena di rumah sakit terdapat pasien yang dirawat dan pasien tersebut berinteraksi dengan dokter maupun suster, sehingga COVID-19 ini bisa tertular ke tenaga kesehatan tersebut. Dapat dilihat dari grafik berikut ini, bahwa kematian tenaga kesehatan di Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, yaitu dibandingkan negara Inggris dan juga negara Amerika Serikat yang hanya 1%. Hal ini berarti penularan di rumah sakit di Indonesia cukup besar. Penyebabnya yaitu kurangnya ketersediaan alat perlindungan diri, sosialisasi penggunaan APD yang kurang efektif, dan kurang disiplinnya tenaga kesehatan sehingga banyak tenaga kesehatan yang tertular virus COVID-19. Bagaimana cara kita menurunkan angka penularan virus COVID-19? Nah, solusinya adalah yang pertama, inovasi bubble helmet sebagai alat pelindung dan pencegahan penyebaran aerosol pada pasien COVID-19. Yang kedua, itu ada pengembangan hands-free door open untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya ini adalah termasuk dalam solusi yang pertama tadi, yaitu inovasi bubble helmet sebagai alat pelindung dan pencegahan penyebaran aerosol pada pasien COVID-19. Sebelum masuk ke cara kerja secara umum dari bubble helmet, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai cara isolasi pasien. Jadi, untuk mengurangi atau menurunkan penularan virus COVID di rumah sakit itu ada 2 hal yang harus dirubah atau diperbaiki, yaitu dari sisi pasien dan juga dari sisi tenaga medis. Dari sisi tenaga medis tentunya harus menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan sosialisasi yang diberikan, dan juga dari sisi pasien yaitu melakukan isolasi pasien sehingga aerosol dari virus yang dibawa pasien tidak menyebar kemana-mana. Nah, cara isolasi pasien itu ada 3, yaitu penyediaan ruang ICU, isolasi seluruh tubuh, dan juga isolasi bagian kepala. Untuk
penyediaan ruang ICU ini adalah bukan suatu hal yang sederhana, karena untuk menyediakan ruang ICU itu membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu membutuhkan ruangan space yang lebar dan juga teknis yang diperlukan di dalam ruangan tersebut. Apalagi dilihat dari pandemi orang yang terkena pandemi COVID-19 yang sangat meledak. Jadi bisa dibilang kalau untuk menyediakan ruang ICU ini adalah bukan merupakan sesuatu yang baik, atau bukan merupakan cara yang baik untuk mengisolasi dari pasien COVID-19 sendiri, karena dapat kewalahan sendiri rumah sakit tersebut jika menyediakan ICU untuk pasien yang sangat banyak. Untuk cara isolasi yang selanjutnya yaitu ada isolasi seluruh tubuh, dapat dilihat pada gambar. Jadi itu orang yang terkena COVID-19 diisolasi, seluruh tubuhnya dibungkus oleh plastik. Tujuan dari dibungkus oleh plastik itu agar virus yang dibawa sang pasien tidak berjalan kemana-mana. Namun hal ini juga dirasa kurang efektif karena orangnya akan merasa tidak nyaman atau pengap dikurung seluruh tubuh seperti itu. Nah, cara yang menurut kita efektif cara yang paling efektif yaitu adalah isolasi bagian kepala saja. Jadi hal ini yang dimaksud adalah bubble helmet. Ketika pasien bernafas atau menggunakan alat bantu nafas tetap tertutupi. Di Italia dan negara-negara barat itu menerapkan metode ini, yaitu metode bubble helmet ini. Gambaran umum dari bubble helmet dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Untuk cara kerja secara umumnya yaitu ada high flow nasal cannula, yaitu sebagai supply oksigen, karena orang yang di dalam bubble helmet itu juga perlu oksigen, sehingga dibantu oleh alat high flow nasal cannula ini untuk mensuplai oksigen dari pasien yang di dalam bubble helmet tersebut. Kemudian pada pasien juga dipasangi masker. Jadi setelah high flow nasal cannula mensuplai oksigen dan difilter, kemudian ke masker. Jadi pasien dapat menghirup udara dari high flow nasal cannula tersebut. Nah, untuk masker ini sendiri dapat diinovasi, dapat dilihat ada inovasi masker pada nomor 1. Itu adalah inovasi masker yang biasanya maskernya dipakai oleh orang selam di bawah laut. Maskernya seperti itu. Atau mungkin inovasi masker yang kedua, yaitu yang nomor 2, itu adalah masker yang hanya bagian hidung saja. Dan juga ada inovasi masker yang ketiga, yaitu adalah yang biasanya dipakai pada saat orang sakit pernafasan yang dihubungkan dengan oksigen, itu biasanya pakai masker ini. Jadi masker ini langsung ke hidung. Selain itu juga ada air blower yang disusun secara paralel. Jadi fungsi dari air blower ini sendiri adalah untuk men-set up tekanan udara pada masker itu agar lebih tinggi daripada tekanan udara yang di sekitar helmet, sehingga potensi udara pernafasan atau pada saat adanya kebocoran itu bisa diperkecil, sehingga pernafasan itu akan terkonsentrasi pada udara yang ada di masker, bukan udara yang ada di luar masker atau yang ada di dalam bubble, karena tekanan yang ada dalam masker itu lebih tinggi daripada tekanan udara yang di luar dari masker. Selanjutnya pada bubble helmet ini juga terdapat filter lagi untuk pembuangan dari udara yang sudah dihirup, sehingga udara yang keluar dari masker itu sudah ke filter dan keluar lagi udara tersebut dalam kondisi bersih. Nah, jadi ini tuh adalah gambar dari bubble helmet sendiri yang memiliki spesifikasi desain kubahnya itu dari polyvinyl chloride. Memakai polyvinyl chloride karena awet, tidak mudah terbakar, dan resisten terhadap zat kimia. Kemudian juga ada lubang akses pengecekan untuk memberi makan, untuk
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter. Terus ada POD jalur udara juga, itu adalah saluran untuk membuang hasil pernafasan. Dan sebelum dibuang itu udah difilter sehingga waktu dibuang udara yang keluar dari bubble helmet itu sudah bersih. Kemudian ada frame, yaitu digunakan untuk menyangga bubble helmet agar bisa berdiri. Dan juga ada membran supaya udara itu bisa tidak mudah keluar atau bisa tertahan di dalam bubble helmet sendiri. Kemudian geser ke gambar sebelahnya, yaitu ada high flow nasal cannula. Jadi di high flow nasal cannula ini sendiri, itu terdapat setting dan display. Ada temperatur, humidity, dan pressure. Juga ada PID control untuk mengontrol temperatur dan humidity. Untuk bagian dalam dari high flow nasal cannula itu ada di bawah, itu ada blower, kemudian juga ada tabung oksigen, kemudian di mixer. Sebelum keluar itu melewati humidifier dan heater. Ini untuk mengatur udara yang keluar agar sesuai dari temperaturnya dan juga dari pressure-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan solusi yang kedua, yaitu pengembangan hands-free door opener untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Penyebaran ataupun sistem penularan COVID-19 dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk penyebaran secara langsung itu dapat melalui droplet ataupun bersin ataupun nafas dari seseorang yang dapat menginfeksi orang lain. Sedangkan penularan secara tidak langsung itu dapat melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh virus, yang kemudian benda-benda ini disentuh oleh orang yang sehat, dan kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Nah, benda-benda yang sering atau rentan terkontaminasi oleh virus, yaitu benda-benda yang sering dipakai atau digunakan di tempat umum. Salah satu contohnya yaitu gagang pintu. Nah, gagang pintu diyakini sebagai salah satu tempat ataupun media yang berkemungkinan untuk menyebaran COVID-19. Maka dari itulah permasalahan ini dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk mengembangkan sebuah inovasi yang tujuannya yaitu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, adapun faktor yang lainnya yaitu penggunaan disinfektan. Nah, sebenarnya untuk mengatasi masalah ini dapat disterilkan dengan menggunakan disinfektan. Namun penggunaan disinfektan tidak cukup efektif mengingat tidak dapat dilakukan secara berkala. Dari intensitas penggunaan gagang pintu juga kurang efektif jika waktu penyemprotan dengan intensitas penggunaan gagang pintu itu tidak seimbang. Jadi meskipun masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menyemprotkan disinfektan, namun sebenarnya ini kurang efektif jika penggunaannya itu tidak seimbang atau intensitas penggunaan gagang pintunya itu tidak mampu diiringi oleh dengan intensitas penyemprotannya sendiri. Maka dari itu dikembangkanlah suatu inovasi ataupun inovasi yang mampu yang dirasa efektif untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan mengembangkan hands-free door opener. Adapun pengembangan hand-free door opener atau ADO itu bertujuan untuk mengurangi kontak antara telapak tangan dengan gagang pintu. Jika media ini mampu atau berhasil meminimalisir kontak telapak tangan, maka ini dimaksud dan ditujukan untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Adapun cara kerjanya yaitu gagang pintu diungkit dengan alat bantu HDO. Lalu alat bantu itu juga berfungsi sebagai penempu untuk membuka atau menutup pintu. Jadi dengan adanya media untuk meminimalisir kontak telapak tangan, maka
secara tidak langsung juga meminimalisir penyebaran virus, karena biasanya telapak tangan ini adalah media yang rentan atau seringkali menyentuh muka, seperti menyentuh mata, hidung, dan mulut. Adapun desain untuk HDO atau hands-free door opener itu telah didesain atau dikembangkan pada dua model gagang pintu yang digunakan di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu model gagang pintu yang sering dipakai atau digunakan yaitu model gagang ungkit dan model gagang puntir. Model gagang ungkit ini bisa kita temukan pada gagang pintu rumah, dan model gagang puntir ini kita biasa temukan pada gagang pintu toilet. Seperti itu. Nah, untuk material yang digunakan pada HDO ini yaitu polylactic acid polylactic acid atau PLA, yang mana ini merupakan salah satu jenis yang dapat terbiodegradasi. Nah, ketika masa pandemi ini usai dan alat HDO ini tidak diperlukan lagi, maka nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PLA ini merupakan bioplastik 3 teratas yang paling sering digunakan di dunia, dan dia ini sering juga dijadikan sebagai wire untuk 3D printing. Nah, PLA ini sendiri merupakan polimer yang berasal atau bersumber dari bahan dari alam. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan atau analisis. Dari penjelasan dan pemaparan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ataupun problem-problem di atas, dapat kita ketahui bahwa solusi yang ditawarkan itu menggunakan material jenis polimer. Nah, jenis polimer yang dimaksud yaitu PVC, yaitu polyvinyl klorida, dan PLA atau polylactic acid. Nah, untuk menentukan jenis polimer yang digunakan terlebih dahulu itu diidentifikasi seperti apa dan akan diaplikasikan dalam kondisi bagaimana. Kemudian dari identifikasi tersebut dapat ditentukan jenis polimer yang cocok untuk digunakan. Nah, untuk solusi yang pertama atau untuk pembahasan yang pertama mengenai bubble helmet itu menggunakan polimer PVC. Nah, polimer PVC itu sendiri memiliki karakteristik berupa resisten terhadap aliran listrik. Ini sangat dibutuhkan karena mengingat pasien yang berada pada kondisi dekat dengan sumber aliran listrik. Nah, kemudian dia awet, tidak mudah terbakar, namun dapat melunak pada suhu 80 derajat dan resisten terhadap zat kimia. Nah, ini juga sangat diperlukan dalam kondisi untuk pembuatan helmet, bubble helmet ini sendiri. Karena di rumah sakit itu rentan terhadap zat kimia atau mungkin bisa mengurangi kemungkinan adanya tumpahan zat kimia pada pasien. Nah, dia akan melunak dan dari sifatnya juga melunak pada suhu 80 derajat. Nah, ini mungkin sangat cocok untuk digunakan sebagai solusi untuk problem yang pertama. Kemudian jika dihubungkan dengan materi praktikum yaitu mengenai berat molekul, PVC ini memiliki berat molekul dalam rentang 60.000 hingga 140.000 gram per mol. Dan dari sini kita dapat kategorikan bahwa dia memiliki sifat yang cukup kuat. Kemudian solusi yang kedua yaitu mengenai pengembangan HDO. Nah, HDO ini sendiri menggunakan polimer PLA yaitu polylactic acid, di mana dia memiliki sifat yang ringan, kuat, fleksibel, dan tahan air. Dan dia akan menyempit pada saat dipanaskan sehingga cocok digunakan sebagai bahan pembungkus plastik, dan sifatnya yang mudah melarutkan dapat digunakan untuk aplikasi pencetakan 3D. Nah, berat molekul PLA ini
berada di rank 16.500 hingga 468.000 gram per mol. Selain itu, material PLA juga memiliki sifat biodegradable. Hal ini dikarenakan termasuk ke dalam jenis material alam sehingga mudah untuk terurai. Nah, dari karakteristik tersebut dapat kita ketahui bahwa memang peneliti telah mengidentifikasi jenis bahan ini memang cocok untuk diaplikasikan sebagai HDO untuk mengurangi kontak pada ganggang pintu. Hal ini dapat kita lihat pada sifatnya yang mudah untuk digunakan atau digunakan untuk aplikasi pencetakan 3D printing. Nah, berdasarkan dari solusi HDO ataupun desain HDO yang telah dijelaskan, itu memang saya kurang menambahkan, yaitu sebenarnya dia dicetak dengan menggunakan 3D printing, dan ini memang cocok untuk pengaplikasian tersebut. Selain itu juga PLA ini tuh tidak beracun dan dia itu biodegradable. Jadi ini sesuai dengan tujuan pemaparan, yaitu jika penggunaan HDO ini tidak digunakan lagi, maka tidak akan menimbulkan masalah. Jadi intinya penggunaan material apapun itu harus ditentukan terlebih dahulu sifat atau karakteristiknya agar pengaplikasiannya itu sesuai dengan kondisi atau tujuan yang diharapkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berat molekul rata-rata dan distribusi berat molekul itu memiliki pengaruh besar terhadap karakteristik dan sifat mekanik polimer tersebut terhadap kopolimernya. Jadi dapat kita ketahui bahwa PVC dan PLA ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian dari polimer yang pastinya terlebih dahulu mengidentifikasi atau memperhatikan karakteristik dari si polimernya. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pemaparan dan penjelasan mengenai solusi dan problem yang telah disampaikan, bahwa dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu polimer yang digunakan pada bubble helmet adalah PVC. Juga bisa dengan menggunakan PE maupun PP yang memiliki harga ekonomis dan degradasi serta ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu pada hands-free door opener itu digunakan plastik polylactic acid yang dapat terdegradasi serta ramah lingkungan, dan ini juga sesuai dengan tujuan dari pembuatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.